Bayangkan kamu tinggal sendirian di rumah yang dikenal angker, dan malam hari saat akan tidur, kamu mendengar pintu kamarmu diketuk-ketuk. Kamu tahu tidak ada orang lain di rumah, karena kamu tinggal di rumah itu sendirian. Jadi siapa yang mengetuk pintu kamar? Kamu tidak bisa kabur kemanapun karena ada di dalam kamar dan tidak ada pintu keluar lain. Kamu hanya punya dua pilihan. Tetap berada di dalam kamar sambil ketakutan karena mendengar pintu kamar diketuk-ketuk, atau kamu nekat membuka pintu kamar untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Jika kamu menempati posisi semacam itu, apa yang akan kamu lakukan? Atau jangan-jangan malah akan pingsan karena ketakutan? Teman-teman, ini adalah lanjutan kisah di video sebelumnya, yang berjudul, Misteri Penampakan Orang-Orang Gaib di Tengah Malam. Di video ini, kita akan mengikuti kisah Doni yang tinggal sendirian di rumah yang disebut angker, dan dia menghadapi kejadian aneh yang sulit dinalar. Saya mendapatkan kisah ini langsung dari Doni, dan sekarang saya akan menceritakannya kepada kalian. Selamat menyelami dunia misteri. Seperti yang telah dikisahkan di video sebelumnya, Doni mengontrak rumah berukuran besar untuk mendukung bisnis batiknya yang sedang berkembang. Ia sering menerima tamu dan rekanan bisnis, dan ia membutuhkan rumah yang layak untuk keperluan itu. Rumah besar yang dikontrak Doni juga ternyata dulunya milik pengusaha batik. Yang belakangan baru diketahui Doni, rumah besar itu ternyata menyimpan kisah mengerikan. Karena masih bujangan, Doni belum memiliki keluarga sendiri. Karenanya, ketika mengontrak rumah itu, Doni tinggal sendirian di sana, karena adik-adiknya memilih tinggal bersama orang tua mereka. Sebenarnya, Doni tidak terlalu mempermasalahkan soal tinggal sendiri di rumah yang besar itu. Pertama karena dia seorang introvert yang memang nyaman menikmati kesendirian. Kedua karena dia juga cukup pemberani sehingga tidak terlalu khawatir meski tinggal sendirian. Dan ketiga karena dia memiliki karyawan kepercayaan, yang bisa ia minta untuk menemaninya di rumah itu sewaktu-waktu. Pada hari pertama sampai ketiga ia mulai tinggal di rumah besar tersebut, Doni meminta karyawan kepercayaannya untuk menemani. Karyawan kepercayaan itu, sebut saja bernama Farid, telah lama bekerja pada Doni sejak Doni merintis usahanya. Jadi hubungan mereka sangat dekat dan Doni percaya sepenuhnya kepada Farid. Selama 3 hari berturut-turut, awal Doni menempati rumah kontrakannya, Farid menemani Doni, dan bisa dibilang tidak ada masalah atau kejadian aneh apapun. Semuanya baik-baik saja, dan Doni mulai terbiasa dengan rumah itu. Pada hari keempat, Doni sudah nyaman tinggal sendirian di rumah kontrakannya, dan Farid bisa pulang ke rumahnya sendiri. Malam harinya, pertama kali Doni akan tidur di rumah itu seorang diri. Sekitar pukul 10 malam, Doni mematikan lampu di ruang tamu dan ruang tengah, sehingga yang masih menyala hanya lampu di dapur dan di kamar tidurnya. Doni pun masuk kamar, dan bersiap untuk tidur. Di dalam kamar, Doni telah menyiapkan sebuah spring bed untuk tidur, juga peralatan elektronik meliputi televisi serta pemutar film. Kamar tidur itu juga dilengkapi kamar mandi, sehingga Doni tidak perlu keluar kamar kalau sewaktu-waktu butuh buang air kecil. Malam itu, Doni telah mengganti lampu kamar dengan lampu tidur yang remang-remang. Dia juga telah membaringkan diri di spring bed, dan menarik selimut. Karena lelah bekerja seharian, Doni pun segera terlelap dalam tidur. Beberapa waktu kemudian, Doni terbangun dari tidurnya karena mendengar sesuatu. Mula-mula, Doni merasa hanya bermimpi, tapi telinganya terus mendengar sesuatu yang membangunkannya. Ketika akhirnya benar-benar terbangun dari tidurnya, Doni terkejut karena mendengar pintu kamarnya diketuk-ketuk. Suara ketukan itu terdengar sopan atau biasa-biasa saja, bukan ketukan keras yang bikin takut. Tapi yang membuat bulu kuduk Doni meremang adalah siapa yang mengetuk pintu kamarnya. Waktu itu Doni tahu betul kalau ia cuma sendirian di rumah tersebut, karena Farid telah pulang ke rumahnya sendiri. Jadi siapa yang mengetuk pintu kamarnya sekarang? Dengan bingung, Doni meraih jam tangan di dekatnya, dan mendapati waktu itu jam 12 malam. Doni merasakan dirinya takut dan bimbang. Takut pada ketukan misterius di pintu kamarnya, dan bimbang mengenai apa yang harus dilakukannya.
Apakah ia harus membuka pintu kamarnya? Ataukah ia hanya perlu menunggu ketukan itu berhenti sendiri? Jika ia membuka pintu kamarnya, kira-kira apa atau siapa yang akan dilihatnya? Jika ia hanya berdiam di kamar sambil menunggu ketukan itu hilang sendiri, akan sampai kapan kira-kira ketukan itu berlangsung? Dan suara ketukan di pintu kamarnya masih terdengar. Ketukan sopan atau ketukan perlahan, tapi pasti akan membuat siapapun bergidik ketakutan, khususnya jika menempati posisi Doni waktu itu. Tengah malam, sendirian, terkurung di dalam kamar, tidak bisa keluar, dan sekarang mendengar suara ketukan di pintu kamar padahal tidak ada orang lain di rumah itu. Suara ketukan itu tidak terus-menerus, dalam arti ada jeda, seperti layaknya kalau orang bertamu ke rumah orang lain. Sesekali mengetuk, lalu menunggu pintu dibukakan. Ketika ditunggu beberapa saat pintu belum terbuka, diketuk lagi, dan begitu seterusnya. Ketukan semacam itulah yang didengar Doni malam itu pada pintu kamarnya. Si pengetuk pintu seperti ingin Doni membukakan pintu kamar. Tapi siapakah yang mengetuk pintu tersebut? Dan Doni tiba-tiba terpikir, apakah dia sudah mengunci pintu kamarnya? Akhirnya, karena ketakutan dan kebingungan, Doni menarik selimutnya, lalu menutupkannya pada seluruh tubuhnya. Ia berharap bisa segera tertidur kembali, dan terbangun esok pagi. Malam itu Doni memang akhirnya tertidur kembali, tapi ia tidak tahu sampai berapa lama ketukan misterius itu berlangsung. Yang jelas, keesokan harinya Doni bangun dari tidur dan menyadari waktu itu sudah cukup siang. Jadi dia pun tidak terlalu takut untuk membuka pintu kamar. Pikirnya, apa ia ada hantu yang muncul siang-siang? Ketika Doni membuka pintu kamarnya, dia tidak mendapati apa-apa, dan tidak ada siapa-siapa. Di lantai juga tidak terlihat bekas apapun. Hari itu, seiring aktivitas dan kesibukannya, Doni tidak lagi terpaku pada kejadian yang dialaminya tadi malam. Bahkan dia sempat berpikir, apakah tadi malam itu ia sebenarnya bermimpi? Jangan-jangan suara ketukan di pintu kamarnya itu sebenarnya cuma mimpi tapi dia merasa itu nyata? Pikiran semacam itu membuat Doni agak lebih tenang. Karena siapa tahu kejadian yang terasa menakutkan itu hanyalah bunga tidur dan tidak benar-benar terjadi. Malam harinya, setelah makan malam di luar, Doni memasuki kamarnya, dan duduk santai di karpet kamar sambil menonton tayangan televisi dalam kamarnya. Diam-diam, dia punya rencana untuk memastikan dirinya sendiri, apakah ketukan pintu kemarin malam itu cuma mimpi atau benar-benar terjadi. Malam itu pun Doni berniat tidak akan tidur sampai lewat tengah malam, karena seingatnya kemarin ketukan pintu itu terdengar pada tepat tengah malam. Doni telah mematikan lampu ruang tamu dan ruang tengah seperti sebelumnya, dan kali ini ia memastikan telah mengunci pintu kamarnya. Pada pukul 11 malam, Doni mematikan televisi, lalu mengganti lampu kamarnya dengan lampu tidur. Tapi dia tetap terjaga dan bertekad tidak akan tidur sampai lewat tengah malam. Detik-detik berlalu, dan jarum jam bergerak perlahan menuju tengah malam. Makin mendekati pukul 12 malam, jantung Doni makin berdebar. Dia duduk di atas spring bed, memeluk guling, menutupi sebagian tubuhnya dengan selimut, dan memastikan matanya tetap terjaga. Jarum jam makin mendekati pukul 12 malam. Jantung Doni makin berdebar-debar. Akhirnya, tepat pada pukul 12 malam, ketika Doni telah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi apapun yang terjadi, ketukan misterius di pintu kamarnya benar-benar terdengar. Ketukan yang pelan, ketukan yang sopan, tapi jelas terdengar oleh Doni dari dalam kamarnya, apalagi waktu itu sudah tengah malam. Dan Doni benar-benar merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ia kembali bertanya-tanya, apa yang harus ia lakukan sekarang? Ketukan di pintu kamarnya masih terdengar, dan akhirnya Doni menyadari bahwa ketukan pintu di tengah malam itu bukan hanya mimpi tapi benar-benar terjadi. Bahkan sekarang sedang terjadi, dan ia mendengarnya secara jelas, karena masih terjaga dan benar-benar sadar. Dan ia terkurung di dalam kamarnya, tidak bisa kemana-mana, sementara ketukan di pintu kamar masih terdengar. Ketukan yang perlahan, ketukan yang sopan, seolah meminta dibukakan pintu. Tapi apakah Doni harus membukakan pintu kamarnya?
Jika ia membukakan pintu kamarnya sekarang, apa yang akan terjadi? Apa atau siapa yang akan dilihatnya? Doni tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri, dan dia juga sadar tidak berani untuk membukakan pintu kamarnya yang sekarang sedang diketuk dari luar. Tapi setidaknya Doni tahu bahwa tadi dia telah mengunci pintu kamarnya. Hal itu cukup memberi rasa aman pada Doni yang kini meringkuk di spring bed sambil merasakan bulu kuduknya yang meremang. Akhirnya, setelah 2 menit kemudian, suara ketukan di pintu kamar itu menghilang. Doni masih terjaga dan masih menunggu, tapi suara ketukan itu sudah tidak terdengar lagi. Doni memastikan pendengarannya, siapa tahu suara ketukan itu sebenarnya masih ada. Tapi dia tidak lagi mendengar apa-apa. Ketukan di pintu kamarnya benar-benar telah berhenti. Bahkan sampai 1 jam setelah itu, dan Doni masih menunggu, tidak terdengar lagi suara ketukan di pintu. Akhirnya karena kelelahan, Doni pun tertidur. Besoknya Doni terbangun kesiangan. Tapi itu bukan masalah bagi Doni. Dia pun mengisi hari itu dengan aktivitas dan bekerja seperti biasa, sambil berpikir apa yang harus ia lakukan. Tadi malam ia telah memastikan kalau ketukan di pintu kamar itu benar-benar terjadi, dan bukan sekadar mimpi. Artinya, ada yang mengetuk pintu kamarnya tepat di tengah malam, saat jam 12, meski Doni tidak tahu siapa yang mengetuk. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Doni sekarang? Doni sempat terpikir untuk meminta Farid, karyawan kepercayaannya, untuk kembali menemaninya di rumah itu. Tapi Doni juga khawatir. Jika ia meminta Farid menemaninya nanti malam, dan ketukan misterius itu kembali datang, Doni tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilakukan Farid. Doni khawatir kalau Farid sangat ketakutan, lalu tidak mau masuk lagi ke rumah tersebut. Itu bisa berpengaruh pada urusan pekerjaan. Pada masa itu, Doni memiliki tempat untuk memproduksi batik, dan lokasinya dekat dengan rumah orang tuanya. Di pabrik itulah urusan pembuatan batik berlangsung, dan Farid bisa dibilang memimpin tempat itu. Ia mengatur banyak hal terkait produksi batik dan para pekerja. Sewaktu-waktu, Farid datang menemui Doni di rumah kontrakan itu, terkait keperluan-keperluan tertentu. Karenanya, Doni tidak ingin Farid tahu kalau rumah kontrakan itu sebenarnya angker. Karena itu bisa mempengaruhi Farid, dan artinya juga bisa mempengaruhi urusan kerja. Doni sempat pula terpikir untuk meminta salah satu tetangga dekatnya untuk menemaninya. Tapi ia merasa tidak enak. Bagaimanapun ia orang baru di lokasi itu dan belum punya hubungan yang dekat dengan mereka. Meskipun Doni yakin tetangga-tetangganya orang baik, tapi ia tidak nyaman kalau harus merepotkan mereka. Tetangga kanan kirinya sudah menikah, berkeluarga, dan tentunya punya kesibukan sendiri-sendiri, termasuk istirahat malam hari karena besoknya harus berangkat kerja. Doni tidak ingin mengganggu mereka. Sewaktu-waktu, di siang hari, Doni kadang mendatangi pabriknya. Namun ia lebih banyak mengurus pekerjaan administrasi di rumah. Sebagai pemilik pabrik, Doni juga lebih banyak berurusan dengan rekanan bisnis. Dan hal itu pun dilakukan di rumah, bukan di pabrik. Selama siang hari, tidak ada peristiwa aneh apapun di rumah kontrakan yang ditinggali Doni. Semuanya wajar, dan kehidupan berlangsung biasa-biasa saja. Ia beraktivitas dan bekerja seperti biasa, menerima tamu seperti biasa, dan hal itu berlangsung sampai sore, atau bahkan kadang sampai malam ketika ada banyak orang yang harus ditemui. Jadi Doni pun tidak terlalu merisaukan hal-hal misterius di rumah kontrakan itu selama menjalani kesehariannya. Namun saat malam semakin larut, dan akhirnya dia masuk ke kamar tidur, perasaan khawatir itu kembali muncul dan bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Ketukan pintu di kamar tidur pada tengah malam itu benar-benar nyata, benar-benar terjadi, dan dia mendengarnya sendiri saat dalam kondisi sadar penuh. Jadi apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia masih ragu untuk mengundang Farid agar menemaninya, karena ia tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Farid jika ia mengetahui hal menakutkan itu. Farid adalah orang kepercayaannya, dan Doni tidak ingin kehilangan Farid. Akhirnya, malam itu Doni memutuskan untuk menghadapinya sendiri, seperti malam sebelumnya. Pukul 10 malam, seperti biasa, ia masuk ke kamar tidurnya,
dan memastikan ia telah mengunci pintu kamar. Ia masih berniat untuk kembali terjaga sampai tengah malam, untuk memastikan apakah ketukan di pintu pada pukul 12 malam itu benar-benar nyata terjadi, atau jangan-jangan ia sebenarnya berhalusinasi. Lampu kamar telah ia ganti dengan lampu tidur yang remang-remang, dan Doni duduk di atas spring bed, memeluk guling, memastikan matanya tetap terbuka, dan menunggu jarum jam menuju tepat tengah malam. Seiring jarum jam makin mendekati tengah malam, Doni merasakan tubuhnya makin merinding dan bulu kuduknya mulai meremang. Doni meraih jam tangannya di meja di samping tempat tidur, dan mendapati jarum jam kian mendekati pukul 12 tepat. Dia berusaha mempersiapkan mentalnya, dan bersiap mendengar ketukan di pintu kamar. Ia memang tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak tahu harus melakukan apa. Ia hanya ingin memastikan suara ketukan itu bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi benar-benar nyata terjadi. Saat jarum jam akhirnya menyatu pada pukul 12 malam tepat, ketukan di pintu kamar itu akhirnya terdengar. Tok, tok, tok. Doni memeluk gulingnya semakin erat, sambil memegangi jam tangan. Ia memastikan dirinya waktu itu benar-benar sadar dan terjaga sepenuhnya. Dan ketukan itu masih terdengar. Ketukan yang sopan, tapi benar-benar membuat Doni berdebar-debar dengan bulu kuduk meremang. Doni tetap berdiam di tempatnya, nyaris tak bisa bergerak, selain hanya mendengar ketukan di pintu kamar yang masih terdengar. Ini bukan mimpi dan bukan halusinasi, pikir Doni yakin, karena ia benar-benar sadar dan terjaga saat peristiwa ini terjadi. Ketukan di pintu kamar itu nyata. Kesadaran itu membuat Doni takut, tapi juga membuatnya lebih bersiap. Dia memang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tahu pintu kamarnya telah terkunci. Jadi setidaknya dia merasa aman. Semalaman dia juga tidak perlu keluar kamar karena kebutuhannya sudah tersedia di dalam kamar. Ada kamar mandi untuk buang air kecil, ada dispenser jika ingin minum, dan ada makanan kecil yang telah ia siapkan. Jadi, yang perlu dilakukan Doni sekarang hanyalah tetap terjaga, dan memastikan sampai kapan ketukan di pintu kamar itu akan berlangsung. 2 menit kemudian, ketukan di pintu kamar itu menghilang, sama seperti pada malam sebelumnya. Doni masih terjaga, dan ia menunggu, tapi ketukan di pintu kamarnya benar-benar tak terdengar lagi. Perlahan-lahan debaran jantungnya kembali normal, dan bulu kuduknya tidak lagi meremang. 2 menit, pikir Doni waktu itu. Ketukan di pintu kamar itu hanya terjadi 2 menit. Dan itu adalah malam ketiga dia mendengar pintu kamarnya diketuk secara misterius. Kesadaran bahwa ketukan di pintu kamar itu hanya terjadi 2 menit pada tengah malam, entah kenapa membuat Doni merasa lebih berani, atau tidak setakut sebelumnya. Dan ia sudah menjalani 3 malam berturut-turut sendirian di rumah itu, mendengar ketukan misterius itu, dan tidak terjadi apa-apa selain hal itu. Doni pun merasakan dirinya lebih siap dan lebih berani. Pada malam keempat ia tinggal sendirian di rumah kontrakan itu, Doni kembali mempersiapkan dirinya seperti malam sebelumnya. Ia kembali terjaga di dalam kamarnya, menunggu waktu tengah malam, dan bersiap mendengar pintu kamarnya kembali diketuk. Malam itu, dia sudah bersiap untuk menghadapi peristiwa aneh tersebut. Seiring jarum jam makin mendekati pukul 12 malam tepat, dan Doni merasakan tubuhnya mulai merinding, ia menunggu pintu kamarnya diketuk. Tetapi, entah kenapa, suara ketukan itu tidak lagi terdengar. Saat jarum jam telah benar-benar menyatu di angka 12, yang artinya telah tiba waktu tengah malam tepat, suara ketukan misterius itu tidak lagi terdengar. Doni menunggu. Lalu jarum jam mulai melewati angka 12, dan suara ketukan di pintu kamar benar-benar tidak muncul, tidak lagi terdengar. Sampai 2 menit lewat, Doni tidak mendengar suara ketukan apapun. Bahkan sampai Doni menunggu hingga pukul 1 dini hari, tetap tidak terjadi apa-apa, dan tidak terdengar suara apapun. Besok malamnya, artinya hari kelima ia tinggal sendirian di rumah itu, Doni kembali melakukan hal yang sama. Dia berdiam di kamar tidurnya, terjaga sampai tengah malam, menunggu suara ketukan kembali terdengar. Tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Malam ke-6, ia kembali menunggu dan terjaga sampai lewat tengah malam.
namun juga tidak terjadi apa-apa. Tidak ada suara apapun, tidak ada ketukan di pintu manapun. Diam-diam Doni berpikir, mungkin suara ketukan di pintu kamar itu hanya terjadi 3 kali di 3 malam. Pemikiran itu membuat Doni lebih nyaman berada di rumah kontrakannya. Karena sejak awal tahu bahwa rumah itu menyimpan hal menakutkan, Doni pun akhirnya terpikir kalau ketukan di pintu kamar selama 3 malam itu mungkin semacam ujian atau salam perkenalan dari penghuni gaib rumah tersebut. Sejak itu dan seterusnya, Doni menjalani kehidupan dan kesehariannya di rumah tersebut seorang diri, dan dia tidak mengalami peristiwa aneh apapun. Segalanya berjalan wajar dan biasa-biasa saja seperti kehidupan normal pada umumnya. Tetapi, yang tidak diketahui Doni, ternyata kejadian aneh di rumah itu sebenarnya belum berhenti. Ada peristiwa-peristiwa aneh lain yang belakangan terjadi, melibatkan Doni dan orang lain, dan membuatnya benar-benar kebingungan. Ceritanya panjang, dan akan saya ceritakan di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan lanjutan kisahnya. Terima kasih.